ngomongin soal generasi Z, kayaknya kita tuh nggak bisa lepas dari berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi, kemudian gaya hidup, potensi, prestasi, bahkan problematikanya. Salah satu yang jadi problematika dari generasi Z yang saat ini sedang marak adalah mager ya atau malas gerak. Sekarang saya sudah bersama 3 narasumber yang saya undang yang cantik-cantik ini yang akan berbagi informasi dengan kita terkait generasi Z dan juga fenomena magernya. Oke, sudah bersama saya di sini Mbak Esther. Halo Mbak Esther, Mbak Christine, dan juga Mbak Nana. Jadi kalau Mbak Esther ini adalah praktisi dan juga dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana. Mbak Christine adalah seorang psikolog dan juga founder dari Psikologia Center. Dan Bu Nana atau akrab dipanggil Mbak Nana ya, ini adalah marketing manager dari CV Adita Mas Jati. Bener ya Bu? Oke. Jadi kita relax aja ya Mbak ya, kita ngobrol aja gitu. Ngomongin soal generasi Z ini. Kalau Mbak ini dari generasi apa nih sebelumnya? Saya kelahiran 86 tuh ya sebelum Z itu X ya, generasi X ya, generasi X. Kalau Bu Nana, Mbak Nana? Jelas X. Mbak Christine sama juga. Betul ya. Oh iya. Ya. Kak, mungkin punya putra-putri yang generasi Z juga gitu? Belum. Oh, belum. Saya belum. Oke. Belum. Oke, jadi kalau ngomongin soal generasi Z gitu ya, mungkin kalau Mbak Esther dan Mbak Christine setiap harinya berkecimpung dengan anak-anak dari generasi Z. Mungkin Mbak Nana juga ya? Dari generasi Z juga? Iya, ada beberapa. Oke, jadi pasti banyak dong yang bisa diceritakan dari generasi Z ini gitu. Benar nggak sih Mbak kalau misalkan generasi Z ini adalah generasi yang sebenarnya punya istilahnya semacam kesulitan atau tantangan tersendiri gitu, terutama dalam hal berkomunikasi, berinteraksi, karena berhadapan langsung dengan teknologi gitu, gimana Mbak? Bisa diceritain? Kalau ngomong tentang generasi Z ya, generasi Z itu kan yang mereka lahir di era 2010-an ke sini ya. Iya. Artinya pada saat ini tuh mereka usia sekitar ya 16, 17 gitu ya. Nah, memang cara kehidupan mereka itu sangat dipengaruhi sekali oleh yang namanya gadget ya, gitu. Karena mereka memang lahir di era gadget. Bahkan ketika mereka masih kecil pun mereka sudah bersentuhan dengan gadget. Nah, ini pasti akan sangat mempengaruhi dalam hal mereka berkomunikasi. Berbeda mungkin dengan kami yang di sini generasi X gitu ya, di mana kami masih 50-50 ya, antara kita menggunakan gadget, tapi kita juga butuh komunikasi secara langsung. Sedangkan pada generasi Z ini karena mereka sudah terlena ya, atau sudah dimanjakan dengan gadget, sehingga yang mereka lakukan pun juga harus selalu dengan gadget. Hal yang sederhana ketika di kelas, ketika saya tanya, hari ini siapa yang tidak bawa handphone? Gak ada gitu ya. Bahkan ketika saya berikan pilihan, kalian rela ketinggalan lipstik kalian buat yang cewek atau ketinggalan handphone? Mereka bilangnya, nggak bawa lipstik nggak apa-apa Mbak, tapi handphone nggak bisa gitu ya. Bahkan mereka bilang, kami bahkan membawa uang cash itu juga sudah tinggal paling cuma bawa uang 50. Karena apa? Mereka ke warung sudah tinggal scan QR gitu ya, sudah scan barcode. Jadi mereka memang sangat tergantung sekali dengan yang namanya gadget. Bahkan dalam hal berkomunikasi itu kelihatan banget ya bahwa sedikit-sedikit itu mereka by WA gitu ya. Tapi ini soal teknologi, mungkin mereka sudah dengan media sosial ya, tapi dengan email gitu ya, mereka agak kurang fasih. Hal yang sederhana kemarin ketika saya minta dikirim by email gitu ya, itu di email hanya ditulis di subjeknya kosong gitu ya, bahkan nggak ada kepada atau apa di ini ya, di isi teks. Jadi cuma attachment, dia cuma menulis berikut tugas saya, terima kasih, kemudian attachment. Lah ini gimana ya bahasanya gitu ya. Artinya dalam hal berbahasa pun mereka juga masih kurang. Karena apa? Bahasa di media sosial itu kan berbeda dengan bahasa ketika di email. Email kan masih terkesan formal ya. Apalagi bahasa-bahasa surat menyurat secara resmi gitu. Nah, itu mereka nggak paham itu gitu. Bahkan ketika harus mengirim pesan ke dosen, itu mereka jarang yang menyebutkan nama. Jadi tiba-tiba, Mbak, kelas besok jam berapa? Saya tanya,
Maaf ya, kamu siapa? NIM berapa? Oh Mbak Esther nggak save nomor saya ya? Halo, di kontak saya sudah hampir 1.000 orang, masa harus simpen gitu ya? Jadi mereka tuh pengennya ini loh, aku tuh disimpan nomorku gitu ya. Aku di follow Instagramku atau apa gitu ya. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, loh Mbak Esther belum follow saya ya? Hah? Gitu kan saya bertanya, kok gini? Mahasiswa gitu. banyak sekali ya. Iya, mahasiswa tuh seperti itu gitu ya. Jadi cara mereka berkomunikasi akan dipengaruhi banget oleh yang namanya teknologi gadget, khususnya media sosial ya. Karena mereka yang selalu bersentuhan kan dengan media sosial. Bahkan kalau ada apa-apa sedikit, mereka selalu tuangkan dalam bentuk status, gitu. Ada penelitian kemarin mahasiswa yang meneliti tentang ini ya, status gitu ya. Dikatakan di situ bahwa sebagian anak-anak generasi Z itu kalau misalnya hal yang sederhana minta maaf, itu kan biasanya kita cukup chat gitu ya, cukup ya, enggak, tolong ya nanti diposting permohonan maafmu di status gitu ya, hanya mau minta maaf gitu ya. Nah itu gitu ya, bahkan terima kado atau apa, nanti tolong ya di-tag ya ketika ini di statusmu. Jadi sampai segitunya, istilahnya apa ya? Saya nggak tahu itu istilahnya mau pamer atau apa. Nah itu yang saya sendiri nggak tahu. Cuma memang mereka habitnya sudah seperti itu, gitu ya. Pengen di up di media sosial. Harus mendapatkan validasi gitu ya Mbak. Betul, iya. Nah itu kan tadi dari sisi mahasiswa. Mungkin kita bisa lihat dari sisi teman-teman yang generasi Z yang sudah bekerja. Apakah juga sama seperti yang dialami Mbak Esther ini gitu Mbak Nana? Kalau yang saya hadapi lebih kepada kemampuan mereka untuk mengadaptasi diri di perusahaan dan cara komunikasi mereka ke senior. Karena kan kalau generasi Z itu ya seperti mungkin tadi cara komunikasinya kan berbeda ya. Betul. Sementara kita di generasi X itu patuh sekali dengan birokrasi mungkin. Mereka tidak. Komunikasinya lebih to the point. Kalau mereka, sementara kita pasti, contoh tadi email ya Mbak ya, itu pasti ada salam pembuka seperti itu. Generasi Z lebih kesulitan juga memang saya lihat untuk menuangkan kata-kata dalam membuat tulisan email formal. Kalau email mungkin yang tidak formal mungkin mereka santai aja. Tapi saat harus dihadapkan dengan situasi formal mereka agak kesulitan. Terus juga mereka juga karena berbeda pikiran dengan yang generasi X sering terjadi benturan karena si X ini merasa aku lebih tahu loh, aku lebih senior, kamu nurut saya ya gitu. Tapi generasi Z nih nggak bisa sih seperti itu kan. Mereka punya pemikiran sendiri, cara pemikiran mereka tuh out of the box gitu, jadi nggak sesuai dengan kita yang generasi X. Begitu sih yang saya amati seperti itu di kantor. Oke, berarti memang berpengaruh sekali ya teknologi ini terhadap cara komunikasi teman-teman dari generasi Z. Sangat berpengaruh gitu. Kalau tadi kan Mbak Esther sempat menjelaskan ya kalau misalkan teman-teman dari generasi Z ini itu mereka cenderung mencari validasi seperti itu, kemudian mereka lebih suka ngobrolnya lewat chat. Nah itu kira-kira tuh ada pengaruhnya nggak sih kalau mungkin dari Mbak Christine lihat dari sisi psikologisnya mereka gitu berhadapan dengan teknologi dan dikaitkan dengan sisi magernya, kemudian mereka mencari validasi di sosial media itu gimana Mbak? Mungkin karena ini ya generasi Z ini punya persepsi gitu ya, persepsi antara dunia nyata dan dunia maya gitu, dunia real dan virtual itu mereka itu sama, itu fungsinya itu tuh sama, bisa saling menggantikan, bisa saling melengkapi gitu. Jadi kadang itu tadi misalkan contohnya, aku kan udah minta maaf gitu melalui WA, itu buat mereka itu sudah cukup begitu, udah oke gitu. Atau mungkin juga terkait dengan itu tadi harus di status gitu, harus melalui status gitu, atau mungkin dalam rangka mereka ingin menunjukkan gitu kan, ada dua pihak ini kalau ada permohonan maaf ini kan berarti ada dua pihak ya gitu. Entah validasi bagi yang pelaku gitu atau yang memang korbannya begitu. Nah karakteristik mereka itu memang
unik ya, itu mereka memang karena ya sudah generasi digital native itu ya, lahir sudah langsung ada teknologi di situ, maka cara pandang, mempersepsikan segala sesuatu itu mereka pandang berbeda memang. Mereka sudah jadi generasi semua serba instan, generasi yang lebih mandiri begitu. Mungkin juga terkait dengan itu tadi, kalau ketika generasi Z jadi seorang bawahan, atasannya X gitu ya, lalu hanya dengan satu panduan begitu, yang muncul dalam diri mereka itu mungkin lebih dominan di harus gitu ya gitu. Mereka karena mereka serba instan itu, kadang lalu juga lebih punya inisiatif dan kemandirian dalam belajar apa saja. Apalagi yang mereka suka gitu, harus dengan cara itu ya. Padahal aku tuh menurutku dengan caraku itu lebih enak, lebih mudah gitu. Nah itu mungkin lalu yang menjadi ini ya, muncul fenomena-fenomena demikian, termasuk magernya itu. Karena sekarang mau apa, mau makan tinggal pencet kan gitu ya. Mau gitu kan, mau rapat tinggal Zoom aja ya gitu. Bahkan yang terakhir ini kan saya ketemu dengan beberapa generasi yang sekarang masuk SMA begitu ya. Saya tanya alasan cari SMA, ada yang menjawab beberapa itu yang pokoknya besok itu tinggal masuk aja di hari H. Pendaftaran semua bisa lewat online. Itu yang mereka pilih gitu. Gitu ya. Nggak mau bersusah-susah di awal ya. Ngapain harus daftar langsung ke sekolah, syarat harus melalui harus datang langsung ke sekolah, ngapain gitu kan, ini kirim aja tuh gampang gitu. Bahkan ada sebagian yang pikirannya sudah demikian gitu karena memang ya sekarang yang muncul semua serba dipermudah itu, maka mungkin memang lalu akan mempengaruhi bagaimana dinamika yang muncul dalam kehidupan. Gitu. Jadi kalau melihat pengalaman dari yang diceritakan Mbak tadi tuh memang generasi Z maunya serba instan gitu ya. Tapi sebenarnya itu punya dampak positif juga ya. Mereka jadi mau lebih kreatif gitu, berpikirnya lebih cepat juga gitu. Tapi kalau misalkan dilihat lagi, apakah generasi Z yang punya kecenderungan mager ini nantinya punya potensi yang bagus gitu, atau justru wah kayaknya ini nggak bisa berkembang gitu? Kalau Mbak melihatnya gimana sih? Kalau saya melihat tergantung dari situasi ya. Ketika mereka memang harus di pressure, harus ada tantangan. Nah biasanya nih generasi kalau kita tantang itu dia bisa up dirinya, bisa berkreatif gitu ya, bisa menunjukkan sisi kreatifnya. Tapi kalau kita kurang memberikan tantangan, mereka cuma isi going aja lah, ngikut aja lah gitu ya. Kayak kuliah gitu ya. Oke, kuliah kalau cuma sekedar kuliah mereka ya masuk gitu ya, tugas yang penting dikerjakan. Tapi kalau kita kasih tantangan, oke, besok ada tugas ini, kalau kalian kerjakan dengan bagus, nanti kalian bisa dapat nilai baik atau ada nominasi, nanti dapat hadiah misalnya. Mereka akan berlomba-lomba untuk membuat tugasnya yang terbaik. Gitu, karena apa? Ada iming-iming gitu ya. Meskipun itu hanya beberapa gitu ya. Tapi misalnya kita lagi oke, nanti kalian akan ikut kegiatan ini. Kegiatan ini nanti ada sertifikatnya dan itu untuk kalian surat pendamping ijazah. Mereka akan saya mau ngerjain dengan baik gitu. Tapi kalau hanya sekedar tugas nilai, kadang mereka yang penting ngumpulin, meskipun nilainya jelek ya nggak masalah gitu. Nah itu perlu ada sesuatu hal yang bisa mendorong mereka supaya mereka bisa berkreatif sih kalau menurut saya. Oh gitu, berarti harus ada pemicunya gitu ya, harus ada tekanannya. Tapi apakah itu nantinya juga akan berdampak ke ini mereka? Apakah kemudian mereka hanya bekerja untuk mencari reward aja gitu, Mbak? Atau gimana? Ya itu tadi tergantung. Kalau memang mereka mengerjakannya hanya reward, ya mereka ngekerjakan itu. Tapi saya bertemu dengan beberapa mahasiswa yang mereka tidak ngejar reward gitu ya. Memang mereka istilahnya saya mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya karena memang mereka punya kesadaran gitu ya. Itu tadi yang saya bilang, tergantung dari pribadinya masing-masing. Ketika kita kasih sebuah tekanan dan mereka aku mau mengerjakan demi masa depanku, mereka kerjakan. Tapi beberapa mahasiswa ada yang nanti kalau saya kerjakan dan saya dapat reward, nah ini bagus nih gitu.
Nah, ada yang seperti itu. Bahkan ada juga yang oke, saya mau aktif kegiatan supaya bisa saya bisa dekat dengan dosen A, dosen B, dosen C supaya nanti saya bisa jadi populer. Nah, itu ada juga gitu ya. Ada sisi gitu itu ya. karena saya menemukan beberapa generasi yang kayak gitu. Ternyata dia dekat, dia mengerjakan sesuatu dekat dengan dosennya pada akhirnya, dan dia itu menjadi popularitas dia ketika dia di hadapan adik angkatan, dia bisa menunjukkan ini loh aku dipercaya sama dosen ini loh gitu. Nah, ada yang seperti itu. Oh gitu. Jadi beda-beda ya gitu. Beda-beda, iya. Tergantung pada dirinya sendiri berarti. Betul. Memang niatnya tujuannya untuk apa gitu. Tapi kalau melihat ke depan gitu, apakah itu bisa menjadi tantangan tersendiri untuk generasi Z? Mungkin dari Mbak Nana atau Mbak Christine bisa menjelaskan? Mungkin menyambung tadi ya, karena mereka lalu karakteristiknya ambisi itu kan ada ya, nampak ketika apalagi itu tadi entah karena reward gitu atau karena motif tertentu gitu. Maka sebenarnya mereka juga terbentuk sebagai pribadi yang sebenarnya cukup punya ambisi, entah apapun motifnya begitu. Maka itu cenderung membuat sebenarnya mereka lebih positif, lebih pede gitu, lebih mandiri juga, apalagi untuk hal-hal yang mereka minati, mereka sukai. Mungkin nggak perlu banyak teori gitu ya, kadang dosen nggak perlu banyak teori, mereka bisa explore sendiri. Lalu mereka bisa, itu tadi kadang muncul idenya out of the box itu tadi ya, kreativitas itu bisa mereka munculkan gitu. Maka memang mungkin dari beberapa karakteristik itu yang menguat di generasi Z itu cukup unik dan itu cukup bisa menjadi kekuatan seperti dari generasi mereka yang akhirnya bisa melengkapi generasi-generasi yang sebelumnya. Kalau dari sisi psikologis sih, hal baiknya kalau tadi di pertanyaan di awal, mereka sebenarnya lebih aware terhadap kesehatan mental gitu ya. Jadi karena mungkin karakteristik yang kuat di mereka itu kan ada FOMO ya istilahnya ya. Jadi mereka tuh harus up to date gitu lah, pokoknya harus ngikutin tren. Pokoknya harus mengikuti gitu. Nah itu kadang yang saya temukan, kadang self diagnose itu juga muncul gitu. Jadi mereka sudah jangan-jangan aku sudah termasuk overthinking nih. Jangan-jangan aku suka sama ini sendiri ya, mendiagnosa diri sendiri. Itu kan plus minus ya. Kita lihatnya positifnya bagus sih gitu. Awareness-nya itu muncul. Beda dengan generasi yang sebelumnya. Kadang merasa stres dikit aja, Jojo aku dipikir stres kayak gitu ya, Jojo aku dipikir edan dia gitu. Tapi generasi saya tidak begitu. Mereka akan explore, akan cari tahu gitu. Walaupun nanti kalau yang kebablasan itu tadi self diagnose itu, aduh bener nih, aku sudah bipolar sekarang ternyata itu. Banyak loh sekarang muncul begitu banyak. Gitu. Tapi di sisi lain yang bisa disyukuri itu tadi gitu, mereka bagus gitu, kesadarannya bagus. Begitu juga ketika aku sudah merasa agak overthinking lalu aku harus apa ya gitu, cukup terbuka begitu kan, karena berjiwa bebas kan generasi Z itu salah satunya. Itu hal-hal baik ya, mereka juga termasuk yang positifnya dari mereka, karena mungkin mereka sudah ada di generasi yang serba digital, serba teknologi informasi itu cepat. Kadang juga jadi pembeda dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya mungkin dapat satu informasi buru-buru nge-share, jadi gampang banget kena hoax gitu ya. Tapi generasi Z ada kalanya mereka lebih berhati-hati. Mereka akan ini valid nggak informasinya, ini tidak lebih mudah gitu lah. Kalau generasi mungkin teman-teman saya atau orang tua saya gitu, dapat informasi baru buru-buru pengen jadi orang pertama gitu, langsung di-share grup WhatsApp. Enggak, lebih ada filternya gitu. Mungkin itu kalau saya. Berarti generasi Z ini sebenarnya dibilang kalau mager mungkin mager, tapi mereka mau mencari informasi gitu. Magernya berbeda gitu ya. Kalau mager pada umumnya mungkin nggak mau beraktivitas di luar gitu, tapi masih mau. Kalau mager itu mungkin karena kemudahan itu ada ya. Iya. Karena ada kemudahan itu ada gitu ya. Ada yang gampang, kenapa harus yang susah? Pasti berpikirnya generasi Z mungkin betul. Oke. Kalau kita geser lagi ke
teman-teman yang sudah bekerja gitu ya Mbak Nana ya. Apakah mereka juga punya kecenderungan seperti itu? Mereka cenderung lebih mandiri atau justru sebaliknya seperti yang disampaikan Mbak Christine tadi? Apakah mereka akan justru lebih udah nanti aja gitu atau gimana Mbak? Cenderung lebih mandiri sebenarnya iya. Tapi karena budaya perusahaan tetap ada yang tadi saya sampaikan, itu tetap ada birokrasi, mereka tidak suka. Nah reaksinya ini ya kadang saya suka, kadang takut. Reaksi dari generasi Z ini, kadang kalau sudah tidak suka dia malah akan diem, tidak mau bicara. Kalau tidak suka, jadi diem-diem aja gitu, nggak ngerjain tugasnya, udah diem aja, mandek gitu. Mandek. Nah itu memang perlu dari kita yang generasi X lebih memahami mereka untuk mempertanyakan gimana progresnya, kesulitanmu apa, bukan dengan bahasa yang kayak menggurui, tapi lebih diskusi. Karena mereka sebenarnya tahu apa yang mereka harus mereka lakukan, tapi mereka tidak suka jika didikte. Gitu. Jadi sebenarnya saya senang sekali dengan anak-anak tim yang generasi Z ini, karena bagaimanapun mereka pemikirannya lebih relate dengan zaman sekarang ya, karena saya memang saya posisi di sales marketing yang mana apa yang saya jual harus caranya menjual barangnya itu harus sesuai dengan situasi sekarang. Nah ini anak-anak inilah yang sebenarnya bisa melakukan itu gitu. Cuman memang caranya kadang-kadang kita mesti lebih hati-hati lagi bicara sama mereka, karena mereka itu punya pemikiran yang ini, tapi kalau diserang sedikit langsung melempem gitu. Betul, iya. Mentalnya lemah berarti ya. Mentalnya agak tempe ini. Kalau saya boleh bilang karena mereka mungkin bisa tahu banyak dari teknologi yang mereka pegang, mereka merasa tahu banyak. Kalau kita nanti komen kayaknya bagusan gini, itu kita dianggap kuno deh. Jadi mereka tidak suka di komen gitu ya. Kayaknya mereka tidak suka di komen. Mereka harus diberi kebebasan dan didorong aja supaya mereka mampu mencapai tujuan yang kita mau gitu. Tapi tidak terlalu cerewet, jangan seperti itu gitu aja sih. Kalau saya amati begitu. Berarti termasuk daya juangnya itu ya? Daya juangnya betul, benar kata Mbak Esther ya. Daya juangnya itu memang rada beda. Bedanya gimana tuh? Mungkin bisa dijelasin. Saya ada kasus kemarin kan saya kunjungan ke tempat magang gitu ya. Nah di salah satu media pemberitaan gitu kan, ini mahasiswa sudah dikasih job. Nah dia tuh sudah datang ya, memang kondisi mendung ya, udah tengah siang, udah ini dia tiba-tiba WA, Pak, saya nggak bisa lanjut ya sampai sore. Lah kenapa? Saya capek badannya. Saya capek. Daya juangnya itu kurang gitu ya. Padahal ini masih ada liputan ke satu tempat lagi gitu ya. Bilang, oke kalau gitu besok ya. Ya besok saya akan mengerjakan yang lain gitu kan. Nah daya juang itu yang memang jadi catatan buat mahasiswa yang lagi magang. Betul. Tidak hanya di media ini, bahkan di media yang lain juga sama. Mereka itu kalau dikasih kerjaan yang banyak, mereka langsung melempem tadi, ya kan? Mereka fokus satu selesai udah, gitu. Kalau dikasih tambahan lagi, nggak mampu mereka, gitu ya. Itu deh jualnya. Generasi kita kan misalnya, ya, ini contoh sederhana yang saya hadapi di kantor aja. Saya biasa traveling itu dengan tujuan yang pasti. Misalnya saya mau ke Jakarta nih, tetap berapa hari, seminggu saya habiskan. Itu saya full meeting. Sekali saya ajak generasi Z ikut saya, lemes di hari kedua. Betul. Kita yang tua-tua masih semangat gitu ya. Mereka sudah ini. Lemes. Ya begitulah daya juangnya, betul kata Mbak Esther. Daya juangnya ini memang butuh ini terus harus diapain saya juga kadang-kadang. Dari Mbak Christine mungkin bisa ngasih penjelasan kenapa sih generasi Z punya daya juang tuh yang kayak tempe gitu misalnya, yang melempem tadi itu kenapa sih sebenarnya yang terjadi apa? Mungkin karena itu ya, bisa jadi karena kemudahan itu ada dari mereka kecil lahir itu sudah hadapannya sudah semua serba mudah, serba instan. Jadi kadang
kaitannya dengan itu tadi, mager itu tadi, itu ngapain harus repot kalau ada yang gampang. Iya. Lalu cenderung juga mereka punya kekhawatiran ya, kecemasan juga itu lebih mudah muncul di mereka ketika itu tadi muncul aku habis waktuku untuk bekerja, habis waktuku untuk kuliah, untuk aktivitas, aduh jangan-jangan nanti aku ketinggalan sesuatu nih yang penting buat dia apa di dunia sosialitanya gitu, dunia mayanya, sosmednya gitu, jadi nggak bisa tak hidupi lagi misalkan begitu. Atau mungkin dia itu ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ketika aduh nanti kalau misalkan aku terlalu terforsir di ini gitu, iya nggak nanti ujung-ujungnya juga buat aku, atau juga belum tentu ya apa ya. Jadi memang jarang juga generasi Z sekarang itu murni hanya sebagai pekerja ya, atau mahasiswa pun kan juga begitu, sudah muncul di kalangan dia hanya sebagai mahasiswa itu kan jarang. Pasti mungkin ada juga dia bisnis online-nya begitu kan. Karyawan juga mungkin begitu. Wah, karena nyambi di IO nih mungkin gitu-gitu. Nah, jarang sekali mereka yang punya misi itu tunggal gitu. Kalau generasi Z, generasi sebelumnya gitu, ya kita lalu masuk kerja di dunia kerja, aku di kantor ini nih, sudah. Mungkin totalitas ada di situ, betul. Tapi generasi Z tidak begitu. Mereka, aku masuk di sini, aku mau ngapain, aku ngapain aja, gimana ya, udah cukup aku hidupi itu, gitu. Karena dia merasa ada yang lain yang pengen dia hidupi juga, gitu. Kehidupan pribadinya, hobinya, eksistensinya atau apa gitu. Maka banyak sekali yang saya kerja di kantor ini tapi saya juga YouTuber. Saya YouTuber tapi saya juga bisa ini begitu. Jadi multitasking itu tadi mungkin juga menjadi karakteristik mereka karena mereka kreativitasnya tinggi, maka lalu disertai dengan need atau kebutuhan untuk ruang yang cukup luas untuk bisa mengekspresikan kreativitas mereka yang tinggi, ambisinya mereka juga. Jadi mungkin itu yang lalu nampaknya lalu ketika di dunia kerja ataupun di perkuliahan mereka kok kayak cuman gitu aja ya, kok maunya cuman segitu aja ya gitu. Lalu penilaian itu menjadi dominan gitu di generasi mereka. Kelihatannya begitu. Oke, berarti ada plus minusnya ya. Mereka generasi Z ini multitasking, tapi di sisi lain mereka juga karena multitaskingnya itu jadi gampang capek, punya daya juangnya nggak fokus dengan satu hal gitu. Oke, karena tadi udah ngomongin soal generasi Z dengan magernya, karena kan ini juga menjadi sebuah masalah kalau misalkan mager ini dilanjutkan gitu ya. Nah mungkin dari Mbak punya tips gitu untuk teman-teman generasi Z supaya bisa minimal bisa mengurangi lah mager itu gimana? Kalau saya ya mendorong mereka untuk mereka bisa melakukan sesuatu ya, entah itu membuat sebuah karya, entah mereka harus bertemu dengan temannya berdiskusi. Jadi jangan sampai ada celah untuk mereka aku santai-santai dulu lah gitu ya. Bahkan ketika memberikan tugas gitu ya, saya sudah mulai mengarahkan tugas itu nggak seminggu gitu ya. Kalau bisa 3 hari selesai 3 hari. Gitu. Karena apa? Mahasiswa kalau seminggu masih minggu depan santai, mager gitu kan. Masih 2 hari lagi. Akhirnya mereka baru mengerjakan tuh hanya last minute gitu. Tapi kalau kita bisa kasih sebuah kesempatan, oke, ini tugas harus segera dikerjakan, ya mereka akan kerjakan itu gitu ya. Atau kita berikan sesuatu yang mereka, oke, kamu harusnya karena kamu bisa video misalnya, bantu teman-temanmu untuk ini mengerjakan sebuah karya gitu ya. Atau bisa juga membantu kakak angkatannya untuk mengerjakan karya-karya kakak angkatan yang mungkin saat ini sedang tugas akhir misalnya. Nah itu, jadi kalau bisa nggak ada celah untuk bermalas-malasan lah gitu ya. Di pressure gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Nana bisa kasih tips mungkin buat teman-teman yang mau masuk dunia kerja atau sudah di dunia kerja gitu. Iya, kalau saya melihatnya dari perusahaan itu, setiap perusahaan pasti punya tujuan, pasti punya goals yang harus sama-sama dicapai. Jadi saran saya untuk generasi Z supaya lebih bisa menyesuaikan diri dengan tujuan perusahaan supaya juga bisa bertahan di dunia kerja. Kalau enggak pasti akan terjadi miskomunikasi terus-menerus. Dan juga lebih semangat lagi karena Indonesia 2025
45 ya, ada di tangan mereka yang katanya demografi ini. Jadi ini kalau kata pakar-pakar itu sekarang atau tidak sama sekali. Jadi mereka yang harus pegang kendali ini. Tongkatnya diserahkan ke mereka dan mereka harus berjuang untuk bangsa ini gitu. Oke. Jadi Mbak Christine mungkin ada tipsnya? Kalau saya mungkin dari sisi psikologis ya, mungkin lebih ke melibatkan pada perkembangan mental. Jadi ketika sudah tahu banyak begitu, maka juga itu disertai dengan disertai dengan wujud nyatanya gitu. Aksi. Misalkan disertai dengan aksi. Tahu banyak, aku terlalu over di sosial media itu nggak bagus, maka ya itu aku harus mengatur itu, gitu kan. Jadi intinya harus sama-sama dipahami lah generasi Z ini, bahwa tidak bisa aku melanjutkan diriku untuk terus yang menikmati overstimulasiku terhadap sosial media, terhadap gadget begitu. Tapi aku harus mau berpijak juga bahwa hidup itu tidak hanya di bagian itu loh yang bisa aku nikmati. Tapi real life itu juga aku harus punya goals untuk juga bisa menikmati kehidupan nyataku begitu. Nah, itu seiring dengan tingkat usia kedewasaan harusnya capaiannya sampai ke situ. Maka itu perkembangan mental gitu. Tapi kalau yang lain-lain sih seperti tadi juga sudah disampaikan, mungkin memang itu tadi ya, to-do list itu menjadi penting ya. Jadi memang lalu nggak ada ya sudah pulang kuliah gitu santai-santai dulu tapi bablas sampai malam gitu seandainya. Jadi harus punya begitu. Jadi kalau mungkin kadang mereka komen, aduh kuno banget sih sudah harus buat jadwal gitu. Tapi itu sebenarnya sangat membantu loh mereka untuk bisa menyusun skala prioritas yang akan mereka lakukan apa, akan mereka tuju itu apa gitu. Yang remeh-temeh lagi, mungkin hal-hal kecil yang itu tidak dilakukan tidak sampai 2 menit itu harus segera dilakukan. Apa sih misalkan, aku bereskan kamarku, aku matikan laptop, aku apa gitu. Hal-hal yang seperti itu tuh hanya butuh waktu sebentar, maka ayo dilakukan. Jadi itu ya menganalisa yang nanti kaitannya sebenarnya untuk mereka sendiri, untuk kematangan perkembangan mental sendiri. Oke, luar biasa tipsnya. Kita generasi Z sudah dapat masukan-masukan ya dari expert dan juga dari generasi sebelumnya gitu. Ternyata generasi Z ini sebenarnya punya potensi yang cukup besar gitu ya. Mereka kreatif, mandiri, multitasking itu tadi. Tetapi harus diimbangi lagi-lagi dengan aksi. Jadi mager boleh tapi keterusan jangan gitu ya. Sebenarnya generasi Z ini nggak mager-mager banget kok, karena ternyata tadi dijelaskan generasi Z juga pintar untuk mencari informasi gitu, tapi real life juga penting, jadi hiduplah di dunia yang nyata begitu ya, kalau menangkap dari penjelasan Babak tadi. Oke. Mungkin obrolan kita soal mager ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti di episode-episode berikutnya. Kita akan ngomongin generasi Z lagi mungkin dengan potensinya atau gaya hidupnya gitu ya. Terima kasih banyak untuk mbak-mbak semua yang sudah datang dan mau sharing hari ini. Semoga bisa jadi insight ya buat teman-teman generasi Z. Sampai ketemu di next episode. Dadah.